bosen main handphone terus. Iya nih, kayak nggak ada kegiatan lain kita. Semenjak COVID, kita nggak bisa keluar ya, Kes? Iya, nggak bisa jalan, nggak bisa ketemu sama teman. Susah banget. Lagi pula berapa bulan ini kita nggak ke gereja loh. Oh iya juga sih. Iya. Ini kok ada pengumuman informasi gitu nggak sih tentang kegiatan gereja sepekan ini atau gimana? Info baru ya? Iya. Oh ya, kayaknya aku ada deh beberapa info baru. Nih, Kes. Nah, nih, Kes, aku ada beberapa informasi baru tentang Komsel. Nih ya, Philadelphia, Storymaker, dan Kenton masih dilakukan secara online sih. Tapi untuk Komsel Esther itu akan dimulai offline hari Jumat 19 Februari 2021. Oh, jadi kalau Komsel tuh ada masih offline sama online ya kok? Iya, ya? betul banget, kayak gitu ya. Kayaknya kita juga punya info baru deh tentang Worship Night. Coba deh gitu. kamu lihat. Oh, jadi kalau untuk Worship Night itu dilakukan live streaming ya kok ya? Betul. Hari Rabu 13 Januari 2021 via Zoom dong berarti? Jadi setiap Jumat bisa ikut ya? Oh, jadi bagi yang di tempat-tempat lain itu masih bisa ikut kayak gitu kan? Bener banget. Terus juga ada info baru nih tentang youth. Karena youth nanti kita akan mulai lagi nih. Wah, excited banget ya. keren. 9 Januari, walaupun masih secara online sih. Iya sih. Guys, aku ada info baru nih tentang ibadah raya. Coba deh kamu baca. Untuk ibadah raya ya? Berarti ibadah raya dilakukan secara offline dan online. Betul. Jadi bisa offline juga nih, keren juga ya. Artinya jemaat bisa datang ke gereja ya? Iya, tapi mungkin masih dalam protokol COVID kali biar lebih Betul. aman kayak gitu kali ya. Jadi jemaat yang nggak mau datang juga bisa ikut secara online ya? Iya. Dan itu di 17 Januari 2021 loh. 17 Januari 2021. Kayaknya nggak asing deh tanggal ini. Iya sih. 17 Januari itu kan ulang tahun gereja. Oh iya, 17 Januari ulang tahun gereja. Iya nggak sih? Bener. Wah, ini pasti banyak surprise yang terjadi. Pasti ada hal-hal keren mungkin yang bakal Betul. terjadi ya. Udah gak sabar banget. Shalom GSJA Kasih Kristus dimanapun Anda berada, kami percaya Engkau selalu merindukan hadirat Tuhan. Ezra 3 ayat 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian, pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Kita percaya, bagi kita orang-orang yang percaya, yang sudah menerima keselamatannya daripada Tuhan. Saat ini kami bersama-sama Tuhan, mengajak setiap umat jemaat dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan, di musim kehidupan mereka apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau lepaskan segala beban kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan masuk dalam kehadirat Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan.
sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, Kuduslah Tuhan. Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Engkau yang kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah surga bumi. Surga bumi kan menyembahmu, surga bumi menyembahku, menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan. Ku menyembahmu Yesus, ku sembahmu sebab hanya Kau yang namamu kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku Biarlah seluruh bangsa datang kepada Engkau Tuhan, datang kepada Engkau di tempat yang kudus untuk menyembah Engkau Allah yang hidup, untuk menyembah Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kami percaya, yang mana padamu yang percaya Tuhan Yesus datang mempunyai kerinduan untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Biarlah hati yang haus Tuhan boleh Engkau puaskan
worship you, Lord. Sing it with me. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Pujilah Dia, pujilah namanya. Bukan hanya dari mulut bibir, tapi jiwa kita ikut memuji Tuhan. Pujilah nama Dia, biar Dia semakin ditinggikan, biar Dia semakin dibesarkan. Biarlah seluruh bangsa datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mau bersyukur padamu. Kami mau naikkan syukur bagimu. Oh Jesus, syukur bagimu. Allah yang baik, Allah yang setia. Benar Kau tinggalkan kami, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kemuliaan hanya bagimu Yesus. Segala pujian hanya bagimu. Kami sembah Kau Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Bapa Putra Roh Kudus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Datang
Almighty. Worthy is the Lamb, Jesus. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy, oh, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. You are holy. Yeah. Holy are you, Lord God. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. 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 Amen. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan puji Tuhan kita sudah masukin minggu pertama di tahun 2021. Tentunya satu hal yang kita harapkan bahwa kita tidak ingin terbawa ataupun terseret kepada beban-beban ya yang tahun yang kemarin Bapak si Tuhan. Karena itu akan menghambat langkah kita ke depannya Bapak Ibu kasih Tuhan. Beban-beban seperti apa? Bisa berupa kuk yang seperti yang kita pikul, tentunya kita ingin melepaskannya ya, supaya di tahun yang kita akan mulai jalani ini akan sesuatu yang lebih besar langkah kita ya, kita akan maju dengan penuh semangat, dengan penuh gairah Bapak si Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang dikatakan Paulus di dalam tulisannya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat kita mau melepaskan beban, melepaskan hal-hal yang menghambat langkah kita, siapa yang harus melupakan yang masa lalu, Bapak Ibu Tuhan. Dan Paulus dengan jelas di dalam ayat yang ke-13 tidak katakan begini, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku
saya dengan ayat ini saya juga memberikan tema lupakan yang lalu, ya. Ini yang kulakukan. Ini mengungkapkan satu maksud, ya, pribadinya, pribadi Paulusnya, bahwa dia yang lakukan, ini yang kulakukan. Jadi bukan kepada siapapun pada saat kita ada di dalam suatu kuk ataupun beban atau apapun, ini yang kulakukan. Dia katakan pribadi dia, ya, pusat kepada yang seorang pribadi tunggal, berarti dia Paulus sendiri memusat kepada, katakan ayat ini juga, melupakan apa yang telah di belakangku. Itu ada suatu pemusatan energi dan tenaga untuk melakukan, memenuhi, ya, atau melakukan, melupakan semuanya yang di belakang, Bapak Isi Tuhan. Nah, katakan begini, yang kulakukan, dia mengerahkan, ya, mengerahkan atau mengeluarkan setiap kekuatannya untuk maju dengan sungguh-sungguh, ya, dan dengan kekuatannya segenap yang dia punya, baik pikirannya maupun tenaganya, Bapak Ibu Tuhan, ya, untuk tidak gagal mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat di sini bahwa Paulus, dia katakan dia mau menggunakan setiap kekuatan, tenaga, ya, energinya dengan setiap kemampuannya, baik di dalam tenaga dan pikirannya, untuk melepaskan, ya, untuk melupakan apa yang di belakangnya, Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita masuk di tahun 2021, tetapi seringkali bahwa kita masih hidup di masa yang lalu, ya. Kita tidak melupakan kehidupan yang masa yang lalu. Sering terbayang-bayang dalam kehidupan kita yang lalu, Bapak Ibu Tuhan. Sering kita bawa di dalam kehidupan sekarang, kehidupan yang sekarang ini, yang kita jalani, Bapak Ibu Tuhan. Oleh sebab itu, banyak sekali orang-orang yang mengalami kegagalan, yang ataupun jalan pun dia akan terhambat di dalam perjalanannya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, sekarang pertanyaannya, apa yang kita harus lupakan, ya, untuk meringankan kaki kita maju, ya? Dikatakan bahwa dikatakan apa yang di belakangku, apa yang telah terjadi di belakang, Bapak Ibu Tuhan, yaitu yang kita perlu lupakan ataupun yang perlu kita tinggalkan, itu adalah berupa hal-hal baik yang negatif ataupun Bapak Ibu yang positif, Bapak Ibu Tuhan. Yang negatif, Bapak Ibu, katakan begini, baik berupa kekecewaan. Mungkin kita di dalam tahun yang lalu banyak hal yang kita kecewa di dalam kehidupan ini. Tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita harapkan yang terjadi, Bapak Ibu. Memang itu apa yang dalam kehidupan ini tidak selalu terjadi sesuai dengan keinginan hidup kita, Bapak Ibu Tuhan. Mungkin kita bisa kecewa kepada keluarga kita, berupa kepada orang tua, suami, istri, ya, bisa juga kepada pemimpin kita. Bahkan kita bisa kecewa kepada Tuhan karena apa yang kita doakan ataupun apa yang kita inginkan tidak dikabulkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Yang perlu kita lupakan juga, bisa lupa kesedihan-kesedihan yang lalu, Bapak Ibu Tuhan, ya. Kita nggak pernah mengalami suatu kesedihan yang
berlarut-larut, Bapak Ibu Tuhan. Hari ini yang mau kita lupakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya. Kita mau lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita juga mau melupakan setiap ataupun melepaskan namanya kemarahan, Bapak Ibu Tuhan. Kita mungkin marah yang kita masih simpan dalam hati kita, yang kita masih ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Tuhan. Marah kepada pasangan kita, Bapak Ibu Tuhan. Marah kepada orang-orang yang dekat kepada kita, dan marah kepada bahkan kepada dunia ini, Bapak Ibu Tuhan. Ya, kita juga melepaskan yang namanya sakit hati, ya. Bapak Ibu Tuhan, ada yang luka dalam hati kita yang Tuhan inginkan di dalam sekarang ini kita mau lepaskan setiap sakit hati yang ada masih bercokol dalam hidup kita, Bapak Ibu Tuhan. Demikian juga kelemahan, ya, kegagalan ataupun kebodohan yang kita telah lakukan pada waktu tahun yang lalu, Bapak Ibu Tuhan. Kebodohan-kebodohan yang kita telah ambil di dalam setiap tindakan kita yang perlu kita lepaskan, Bapak Ibu. Apa yang kita terjadi itu suatu pengalaman ataupun luka-luka yang terjadi yang kita masih simpan ataupun kita pupuk di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, itu hal-hal yang perlu kita lepaskan, Bapak Ibu. Seperti Paulus kata dia bahwa dia juga dulunya adalah seorang dikatakan dia seorang yang penganiaya jemaat, ya. Pada saat dia katakan dia mau melupakan pada waktu kehidupannya yang lama, di kehidupan yang dulu, Bapak Ibu Tuhan, Paulus adalah seorang yang mengejar-ngejar orang-orang Kristen. Bahkan dia penjarakan dan dia bunuh, Bapak Ibu Tuhan. Makanya ini yang aku lupakan. Dan bukan saja hal-hal yang negatif yang Paulus harus tinggalkan, yang lupakan, seperti yang kita tadi bahas, Bapak Ibu Tuhan. Tetapi Paulus juga dia tinggalkan hal-hal yang berupa demikian, Bapak Ibu Tuhan. Ayat yang kita baca di dalam begini. Ayat yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ya. Dan Bapak Ibu Tuhan katakan dia adalah orang Ibrani asli, orang dari suku Benyamin. Dia orang yang begitu taat kepada hukum Taurat. Bapak Ibu Tuhan, kalau orang Yahudi yang pada saat seperti Paulus, dia mentaati hukum Taurat, betul-betul taat. Kalau yang satu gagal semuanya, Bapak Ibu Tuhan. Dikatakan itu yang hal-hal yang sepertinya bisa membuat dia bangga, ya, kesuksesan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, di mana dia pernah katakan bahwa Tuhan membawa dia diangkat tubuhnya ke langit yang ketiga. Tuhan memberikan dia penglihatan, ya, penglihatan yang Tuhan percayakan. Berarti Paulus mengalami sesuatu karunia, sesuatu pernyataan Tuhan yang Tuhan percayakan. Berarti dia sebagai seorang yang namanya Kristen, dia orang Yahudi, ya, orang yang sungguh-sungguh mentaati, orang yang saleh, Bapak Ibu Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia juga punya karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Berarti secara orang Kristen dia adalah orang yang berhasil dalam hidupnya. Tetapi Paulus katakan, ini juga yang aku lupakan yang di belakangku. Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui
apa yang kita dengarkan saat ini, bahwa keberhasilan yang lalu dalam karir ya, di dalam kehidupan kita itu juga bisa menghambat untuk langkah kita, ya Bapak Ibu Tuhan. Dan Paulus menasihatkan kita, dan dia juga telah lakukan. Dia berkata, ini yang kulakukan. Apa keberhasilan sebagai orang Kristen maupun sebagai seorang pelayan Tuhan, dia berhasil, Bapak Ibu Tuhan. Dia katakan mau lupakan. Kenapa Paulus ingin melakukan hal itu? Karena kalau kita keberhasilan di dalam karir, di dalam kehidupan kita ada sesuatu secara manusia, ada rasa puas diri, ya. Sehingga pada saat kita sudah merasa puas diri, ada berkurangnya semangat, Bapak Ibu Tuhan, ya, berkurangnya semangat. Nah, Bapak Ibu Tuhan, jadi ada hal yang baik, yang berupa yang negatif maupun di dalam keberhasilan di dalam kehidupan ini. Baiklah kita jangan mendiri yang berhasil seperti suatu tugu di dalam suatu kita peringati. Saya dulu telah berhasil di dalam lakukan ini, dan saya sudah berhasil, sangat mengingat-ingat kembali, saudara kasih Tuhan, sehingga itu menimbulkan kepuasan diri, Bapak Ibu Tuhan, dan itu akan dapat mengakibatkan kita berkurang semangat kita, Bapak Ibu Tuhan, ya, berkurang semangat kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, apa yang kita capai juga di tahun 2020 kemarin, tahun yang lalu. Janganlah keberhasilan itu kita merasa berpuas diri. Berkat-berkat yang telah kita terima, ya, jangan sampai kita juga membuat kita berpuas diri dan bisa menghambat, Bapak Ibu Tuhan, perjalanan kita maju ke depan yang bisa lebih cepat lagi. Bapak Ibu, bukan saja di dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama. Saya ambil juga di dalam Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Firman-Nya katakan janganlah. Berarti kita diingatkan jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, ya. Dan jangan perhatikan pada zaman yang purbakala. Kemudian di dalam ayat yang ke-19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, di dalam ayat ke-19, dan sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan telah mempersiapkan kita sesuatu yang baru. Makanya kita akan lihat kembali di dalam di dalam ayat yang ke-13, bahwa katakan begini, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu, yang tadi siapa yang melangkah? Yang kedua, poin yang kedua adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya tetap melangkah, ya. Dan pada saat kita melangkah, kita juga berarti kita melepaskan ataupun meninggalkan yang lalu. Nah, pada saat kita melepaskan dan kita melangkah, itu dikatakan mengarahkan diri, itu perlu suatu tekad untuk maju terus. Tekad yang kuat seperti seorang pelari, Bapak Ibu Tuhan, di dalam gelanggang pertandingan. Dia pada saat dia sudah sedang berlari, Bapak Ibu Tuhan, pada waktu sebelum sampai ke garis finish, mungkin dia sudah capek, dia sudah lelah, ya, energinya sudah terkuras, Bapak Ibu Tuhan. Nah, pada saat dia punya tekad, dia menggerakkan seluruh sisa tenaga yang ada untuk berpacu ke depan,
ya ke arah garis finish. Demikianlah kita punya tekad Bapak kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat kita masukin di tahun 2021 ini, kita ada di dalam benak kita, mungkin kita sudah catat di dalam suatu agenda hal-hal yang baru yang kita ingin lakukan, ya, yang kita ingin mengubah kehidupan kita yang buruk, dan kita mungkin sudah ambil suatu komitmen dalam diri kita, saya akan mau berubah, ataupun kepada pasangan kita, saya mau lebih baik, saya ngambil suatu keputusan Bapak si Tuhan. Bapak, di tengah perjalanan itu, di dalam sepanjang hidup kita ini, ya, dalam perjalanan hidup kita ini ada bermacam-macam gangguan yang bisa terjadi, ya, ada pencobaan, keinginan daging, ataupun kekhawatiran, ya, yang mengalihkan fokus kita, ya, mengalihkan fokus kita untuk maju ke depan Bapak si Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, pada saat kita sudah punya komitmen untuk memperbaiki yang lalu untuk yang lebih baik, ambillah suatu tekad yang bulat, tekad yang untuk maju terus Bapak si Tuhan, ya, maju terus untuk walaupun gagal, tetapi keluarkan semua energi kita untuk berdiri dan untuk maju, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Inilah makanya katakan mengarahkan diri, apa yang di hadapanku, seperti seorang pelari yang punya tekad, walaupun tenaganya tinggal sedikit, tapi dia keluarkan semua daya pikiran untuk bangkit. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan baca di dalam ayat yang ke-14, dikatakan begini: dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kita tadi adalah berlari kepada tujuan. Bapak Ibu, selama ini apa tujuan di dalam kehidupan kita? Kita perlu menata kehidupan kita kembali. Tujuan kita yang dulunya hanya berfokus kepada diri kita, ya. Mari kita sekarang di tahun yang baru ini, kehidupan yang baru, kita akan mengubahnya, bahwa tujuan saya lebih untuk sekarang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tujuan saya lebih jelas. Tujuan hidup saya harusnya bisa menjadi alatnya Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dengan hal ini kita mungkin juga mengoreksi apa di dalam tujuan hidup kita. Baiklah, kita mau lihat, periksa kembali. Kalau tujuan hidup kita yang dulunya tidak jelas ataupun tidak baik, mari kita lebih perbaiki untuk di tahun yang baru ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, di tahun yang baru ialah hidup yang baru. Janganlah bawa kepada kehidupan yang masa lalu. Kenapa? Karena kita tidak bisa kembali
ataupun kita tidak bisa mengembalikan waktu yang lalu, Bapak Tuhan. Kita nggak bisa mengembalikan apa yang telah hilang pada tahun yang lalu. Kita nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi yang lalu, ya, atau mengubah masa lalu. Yang penting saat ini kita memperbaiki apa yang kerusakan yang dulu, ya, kita perbaiki, Bapak Tuhan. Dan ketahuilah, kehidupan yang di depan itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Segala sesuatu mulailah dengan langkah awal, langkah yang kecil. Saya juga, Bapak Yesus Tuhan, seperti waktu yang lalu saya firman Tuhan yang saya katakan, saya ingin juga kembali membangun suatu hubungan dengan Tuhan, membuat katakan agenda doa. Mungkin hal yang kecil, tetapi ini akan berdampak atas kehidupan saya secara pribadi. Itu saya diingatkan kembali seperti waktu saya di kuliah yang lalu, ya, bagaimana kami membuat agenda doa ataupun jurnal doa. Dan saya coba akan buat kembali di tahun yang ini. Mungkin langkah yang sederhana, tapi ini akan bisa berdampak pada kehidupan saya secara pribadi. Ini yang saya mungkin awal yang saya lakukan untuk di tahun 2021 ini. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita maju terus dan tetap semangat untuk masukin di tahun 2021. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah yang telah mempersiapkan roti maupun air anggur di rumah, dan kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus ini. Kita akan berdoa kembali. Bapa dalam surga, di tangan kami memegang roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Kami tahu pada saat Engkau berkorban, Engkau disalibkan, Engkau mati bagi kami Tuhan, karena setiap pelanggaran kami. Oleh sebab itu kami menyadari kami dibenarkan bukan karena kesalehan kami, tapi karena oleh pengorbanan-Mu Tuhan, oleh karena darah-Mu yang telah menutupi setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menghargai semua pengorbanan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memegang cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Kami percaya karena oleh darah Yesus kami boleh disucikan. Karena oleh darah Yesus kami percaya juga Tuhan, setiap kelemahan tubuh, setiap sakit penyakit kami disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat kami menerima ini, kami bukan saja dibenarkan, tapi kami juga disembuhkan dari segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan atas setiap pengorbananmu Tuhan. Apa yang telah Engkau lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, kami ucapkan syukur sekali lagi dan terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah melawat kami melalui ibadah pada hari ini di minggu pertama Tuhan di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dan sepanjang tahun 2021 ini Tuhan yang kami baru jalani. Terima kasih Tuhan. Kami percaya masa depan kami dan apapun yang Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang baru untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur dan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Sekali lagi selamat hari Minggu dan juga selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.